Dari Roma ke Alexandria dan dari Caspian ke Chang'an. Setiap era sejarah pramodern, umat manusia memiliki kota-kota besar yang menginspirasi imajinasi pengamat modern dan mudah untuk memahami alasannya. Di dunia praindustri yang didominasi oleh komunitas pedesaan kecil, kota-kota mewakili pusat budaya yang berdetak tidak hanya bagi kerajaan dan kekaisaran, tetapi juga bagi seluruh benua. Daya tarik romantis untuk ingin berjalan di jalan-jalan metropolis besar dalam masa kerajaan adalah hal yang wajar. Dan hari ini kita akan melakukan hal itu dengan membawa kamu ke mungkin kota terhebat sepanjang abad pertengahan, sebuah kota yang menjadi ibu kota sebuah kekaisaran yang membentang di 3 benua, dengan kekuatan budaya yang menjangkau sejauh Skandinavia di utara dan Cina di timur, melalui jalur perdagangan. Selamat datang di video kami tentang sejarah Baghdad, permata berkilau dari zaman keemasan Islam. Santai saja dan nikmati saat kami membahas bagaimana kehidupan di dalam istana dan perpustakaan yang megah, memberikan gambaran umum tentang sejarahnya dari puncak kebudayaannya hingga kehancuran tragis di tangan Kekaisaran Mongol. Pada tahun 632, Kekhalifahan Umayyah menguasai jantung Arab serta banyak wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, melanjutkan ekspansi militer kekuasaan Islam bahkan hingga Spanyol dan Prancis, Syria dan pemerintahan dari Damaskus. Umayyah berkuasa hampir 1 abad di atas 11 juta kilometer persegi wilayah hingga keluarga Abbasiyah yang menjadi rival, mengklaim keturunan dari Paman Muhammad dan didukung oleh pendukung militer dari Persia Timur, menggulingkan mereka pada tahun 750. Memanfaatkan ketidakpuasan Muslim non-Arab yang terpinggirkan di negara multi-etnis ini, Abbasiyah, meskipun mereka sendiri adalah orang Arab, menyadari perlunya memindahkan ibu kota mereka jauh dari pusat kekuasaan Umayyah sebelumnya. Khalifah Abbasiyah pertama, As-Saffah, yang memiliki ibu kotanya di Kufah, di tepi sungai Efrat dan dekat dengan dukungan basis Persianya. Namun setelah dia meninggal, saudaranya dan penggantinya Al-Mansur memutuskan untuk membuat ibu kota baru 170 km ke utara di sebuah desa kecil yang tidak terkenal. Arti nama Baghdad masih belum jelas, tetapi tampaknya berarti diberikan oleh Tuhan dalam bahasa Persia. Terletak di Jazirah Subur dekat Kufa, Babilonia kuno, dan ibu kota bekas Kekaisaran Sanadid, Skepsion. Ada sesuatu yang diberkati tentang pemukiman ini yang dengan cepat berkembang mulai pertengahan tahun 700-an menjadi salah satu kota besar di abad pertengahan dan dengan lebih dari 1 juta penduduk dan menandai munculnya zaman keemasan Islam. Kota Baghdad merupakan produk dari Kekhalifahan Abbasiyah yang didirikan sebagai ibu kota baru pada tahun 762 dan dibangun dari nol di tepi barat Sungai Tigris oleh pengusaha Abbasiyah kedua Al-Mansur, yakni bahwa ini adalah lokasi sempurna untuk ibu kota baru dekat dengan pendukung Persia dan rezim Abbasiyah yang baru. Khalifah memberikan perintah, sebuah pemukiman bertembok yang dirancang oleh 4 arsitek dan dibangun dengan bentuk bulat sempurna. Pekerjaan ini dilakukan oleh 100.000 pekerja dan pengrajin terampil tanpa menghemat biaya. Al-Mansur menghabiskan setara dengan 100 juta dirham perak untuk mempercepat proses konstruksinya. Dengan diameter sekitar 2 km, ada 4 gerbang yang terletak di ujung jalan raya yang melintasi kota dari sudut ke sudut. Gerbang-gerbang ini dinamai sesuai lokasi-lokasi penting negara Abbasiyah yang dihubungkan: Kufah, Suriah, Khorassan, dan Basra. Di tengah-tengah kota terdapat kediaman khalifah. Pembangunannya selesai pada tahun 763 dan saat itu rumah tangga khalifah mulai menempati istana tersebut. Karena bangunannya memiliki kubah hijau yang khas, kadang-kadang disebut Istana Kubah Hijau, mungkin sebagai penghormatan kepada kavaleri yang barakahnya terhubung dan dukungan militernya sangat penting bagi dinasti Abbasiyah. Kubah setinggi hampir 50 meter itu dihiasi dengan patung seorang pedunggang
kuda yang memegang tombak. Hanya satu bangunan yang diizinkan berdampingan dengan istana khalifah, yakni Masjid Besar. Ini adalah masjid pertama dan paling utama di Baghdad pada masa Abbasiyah. Mungkin versi pertamanya yang dibangun dengan terburu-buru oleh Khalifah Al-Mansur tidak terlalu mengesankan. Masjid ini sudah dibongkar dan dibangun kembali pada tahun 807. Antusiasme tak terbatas yang dirasakan Khalifah Al-Mansur terhadap lokasi Baghdad tercermin dalam komentar yang ia buat saat fondasinya dibangun. Inilah kota yang akan saya dirikan, di mana saya akan tinggal, dan di mana keturunan saya akan memerintah setelahnya. Kata ini terbukti seperti ramalan selama 5 abad berikutnya. Baghdad tetap menjadi ibu kota para penguasa dinasti Abbasiyah dan pusat pembelajaran yang tak tertandingi di dunia Islam. Bertahan melalui invasi, perang saudara, dan naik turunnya berbagai negara di wilayah itu. Tak heran jika Abbasiyah secara resmi menyebut Baghdad dengan nama lain Madinat Al-Salam, kota perdamaian. Setelah ibu kota baru Abbasiyah dengan cepat berkembang di dekade-dekade pertama. Mayoritas penduduknya adalah Arab, populasi tetapi dengan banyak komponen Persia, tembok bulatannya menjadi terlalu membatasi dan peluasan baru pemukiman menyebar keluar ke pedesaan sekitarnya yang dilintasi oleh kanal yang mengalir dari Tigris. Mungkin sebagai tanda perdamaian dan stabilitas pada awal zaman keemasan Islam. Sebuah istana kerajaan baru, Istana Qult, dibangun pada tahun 773 di luar tembok kota di taman luas yang subur tepat di sisi Tigris. Tepat di utara istana, jembatan apung yang terdiri dari perahu-perahu selalu ada melintasi sungai. Terletak di lingkungan yang mirip dengan Taman Eden yang legendaris atau Taman Gantung Babilonia, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Tak heran kalau Abbasiyah menyebutnya istana keabadian, tetapi kedamaian itu hanya sementara. Bahkan Khalifah Abbasiyah dan istana ini sudah hancur saat pengepungan Baghdad pada tahun 812 sebagai bagian dari perebutan kekuasaan antara dua pangeran Abbasiyah. Meskipun ada gejolak kekerasan sesekali, Baghdad menikmati kedamaian dan kemakmuran yang luar biasa. Kondisi yang mengarah pada situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zaman keemasan kemakmuran, sastra, dan kemajuan ilmiah. Periode ini terjadi sebagian besar karena aktivitas Khalifah Abbasiyah yang kelima, Harun ar-Rasyid, yang memerintah dari tahun 786 hingga 809. Ia meninggalkan warisan besar dengan mendirikan Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan di dalam tembok kota bundar, juga sebagai perpustakaan besar Baghdad. Ini adalah pusat pembelajaran yang paling utama pada masa itu, menarik para sarjana dari seluruh dunia. Awalnya didirikan sebagai pusat untuk menampung koleksi sastra Khalifah. Ini menjadi sebuah institusi di mana banyak karya kuno dalam bahasa Yunani, Syria, dan Sanskerta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan disimpan. Karya-karya ini termasuk tulisan tentang anatomi oleh Galen. Sementara itu, terobosan baru oleh matematikawan dan astronomi Islam seperti Al-Khwarizmi tentang aljabar pada abad ke-9. Sudah mulai awal tahun 800-an, fungsi gedung ini bergeser dari arsip kerajaan menjadi perpustakaan umum. Itu berarti akses yang belum pernah ada sebelumnya terhadap pengetahuan untuk warga Baghdad. Dan tidak mengherankan, ada ledakan prestasi ilmiah dan sastra selama beberapa abad berikutnya. Proliferasi sastra di Baghdad jelas dibantu oleh penangkapan tentara Cina oleh Abbasiyah selama perang pada tahun 751. Pada tahanan itu mengajarkan cara membuat kertas. Dalam hubungan internasional, Harun ar-Rasyid adalah salah satu tokoh terbesar di masanya. Tentara-tentara dia maju ke pinggiran Konstantinopel, membuat kekaisaran Bizantium berada dalam posisi defensif. Hangat-hangat dengan Charlemagne, penguasa sebagian besar Eropa Barat pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Mereka sering bertukar utusan dan hadiah, dan orang Eropa berpikir sangat baik tentang khalifah, meskipun ada perbedaan agama. Harun ar-Rasyid juga dikenang dengan sangat baik di kalangan rakyatnya. Sering muncul berbagai penguasa dermawan dan bijaksana dalam buku 1001 Malam, kumpulan dongeng Arab yang disusun selama zaman emas Islam. Menjadi salah satu ibu kota besar di dunia, Baghdad menarik pengunjung dari jauh. Seorang raja Jerman, Petasia dari Rabitson, mengunjungi Baghdad pada akhir abad ke-12 dan menggambarkan sebuah kota yang masih berkembang pesat. Menurutnya, kota itu diperintah oleh khalifah yang dia sebut Raja Babel.
Istilah yang menghubungkan kota Abbasiyah ini dengan kota kuno Babilonia yang terkenal yang dipimpin oleh Raja Nabukadnezar. Baghdad pada tahun 1100-an sangat besar, lebih dari 1 hari perjalanan dari satu ujung ke ujung lainnya, kata rabi tersebut, menambahkan bahwa butuh lebih dari 3 hari untuk mengelilingi batasnya. Memiliki komunitas Yahudi sebanyak 1.000 jiwa, yang seperti komunitas Islam yang lebih besar, mengejar sastra dan pengetahuan termasuk astronomi yang berkaitan dengan gerakan planet. Pemimpin akademi komunitas Yahudi Baghdad memiliki 2.000 murid yang ia berikan kuliah, tampaknya dengan 2 juru bahasa yang hadir. Semua ini menunjukkan adanya tingkat berbagi pengetahuan bahkan di antara komunitas agama yang berbeda di Baghdad. Namun, meningkatnya bahaya dari dunia luar dan melemahnya Abbasiyah berarti Khalifah Baghdad harus membangun benteng baru untuk melindungi wilayahnya semakin luas. 4 gerbang baru dibangun pada tahun 1100-an dan 1200-an. Sebagai tanda dari konstruksi yang kokoh, gerbang-gerbang itu bertahan hingga abad ke-20, ketika sebagian besar dari mereka hancur dalam Perang Dunia I selama pertempuran atas kota itu antara Ottoman dan Inggris. Di kota besar abad pertengahan seperti itu, ketegangan bisa muncul antara para penduduk, apalagi dengan keberadaan Baghdad di garis patahan antara sekte Islam dan Syiah. Pada tahun 1205, kerusuhan besar terjadi ketika penduduk kawasan Gerbang Azad Selatan memutuskan untuk mengarak mayat singa yang mereka bunuh melewati distrik rival Al-Ma'muniyah. Akibat provokasi ini, sebuah perkelahian publik meletus yang bahkan tidak bisa dihentikan oleh komandan garnison setempat. Keesokan harinya, orang-orang dari masing-masing distrik bertarung menggunakan pedang dan panah. Garnison Turki akhirnya bisa memisahkan para petarung. Hanya beberapa hari kemudian, lagi-lagi perkelahian besar terjadi antara 2 distrik lainnya karena penggarakan singa mati. Jenis ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang di Baghdad di zaman pertengahan adalah penyair dan cendekiawan. Kebakaran yang membakar seluruh distrik, investasi tikus, dan banjir dari Tigris tercatat. Namun, bencana terbesar dari semuanya yang mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah setelah 5 abad stabilitas dan kemakmuran datang dalam bentuk penaklukan Mongol. Setelah beberapa dekade perlawanan yang berhasil terhadap kemajuan Mongol ke Irak, Abbasiyah akhirnya terdesak oleh pasukan besar di bawah Hulege, saudara dari penguasa keempat Kaisaran Mongol, Mangkhen. Pada tahun 1256, pasukan besar ini yang terdiri tidak hanya dari orang Mongol, tetapi juga dari kontingen Cina, Asia Dalam, dan daerah lainnya yang sudah ditaklukkan, tiba di Timur Tengah. Target utama mereka adalah Baghdad, yang baru saja mengalami banjir selama 50 hari yang menghancurkan setengah dari pinggiran kotanya. Khalifah Abbasiyah Al-Mustasim juga menjadi target. Setelah menghancurkan para pembunuh Ismail dan meratakan benteng mereka di utara Iran, Hulege bergerak maju ke Baghdad pada akhir tahun 1257. Di tengah ancaman penaklukan Mongol, pejabat-pejabat tinggi mulai berkonspirasi satu sama lain. Pergi ke khalifah untuk melapor tentang konspirasi dan pengkhianatan, baik yang nyata maupun yang terbayang, secara diam-diam bekerjasama dengan Mongol. Kerusuhan mulai terjadi di kalangan rakyat biasa. Dalam suasana ini, saat mereka mulai meragukan kemampuan Abbasiyah untuk menghadapi tantangan yang dibawa oleh tentara Hulegu. Untuk bagiannya, Hulegu menulis ancaman marah kepada khalifah untuk menyerah, atau "Aku tidak akan meninggalkan satu orang pun hidup di wilayahmu dan aku akan membakar kotamu dan negaramu." Khalifah seolah-olah menandatangani surat hukuman mati untuk seluruh penduduk Baghdad ketika dia mengirimkan hal itu. Balas pesan, "Anak muda, karena kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dariku, kenapa kamu mencarinya? Kamu datang dengan strategi, pasukan, dan tali, tapi bagaimana kamu akan menangkap bintang?" Setelah mendengar balasan itu, Hulegu membalas, "Kamu harus bersiap untuk bertempur, karena aku datang ke Baghdad dengan pasukan sebanyak semut dan belalang." Khalifah akhirnya meletakkan kepercayaan pada sejarah panjang Baghdad yang sudah berabad-abad menolak penyerangan dan menikmati stabilitas serta kemakmuran. Tapi sayangnya, era itu sudah berakhir setelah setengah milenium. Ketika Hulegu maju ke kota untuk pertarungan terakhir, dia ternyata meminta seorang peramal untuk meramal apa yang akan terjadi. Peramal itu memperingatkan tentang epidemi, kurangnya sinar matahari, dan gagal panen. Menariknya, invasi ini terjadi segera setelah letusan Gunung Semalas, letusan vulkanik terbesar di era umum.
Ketika kejadian seperti itu mungkin disebabkan oleh sindrom pasca vulkanik yang terjadi di seluruh dunia. Namun, peramal itu dieksekusi dalam beberapa tahun, karena ramalannya mungkin menunjukkan bahwa nasib buruk yang dia ramalkan terbukti benar. Di awal tahun 1258, Mongol memaksa menyeberangi sungai Tigris. Pasukan khalifah memberikan perlawanan yang berarti. Tetapi, Mongol berhasil memaksa mereka mundur dengan menghancurkan tanggul irigasi yang mengakibatkan banjir di seluruh area. Setelah mengepung Baghdad, Hulegu mendirikan palisade khas Mongol untuk menjebak siapapun yang mencoba melarikan diri. Dia kemudian meminta khalifah untuk keluar dan menyerah. Penduduk kota terus berjuang dengan putus asa meskipun perundingan antara para bangsawan dari kedua pihak sedang berlangsung. Berlari dengan batu-batu yang siap ditembakkan dari ketapel mereka, bangsa Mongol mulai menembaki pohon-pohon kurma lokal ke kota itu. Akhirnya, sang khalifah keluar untuk menyerah, dibujuk oleh Hulagu yang kini menjadi tawanannya. Sang khalifah memerintahkan warga Baghdad untuk berhenti melawan dan keluar. Pada tanggal 13 Februari 1258, bangsa Mongol memulai pembantaian umum warga Baghdad. Seminggu kemudian, Khalifah Abbasiyah terakhir, Al-Mutasim, dan semua anaknya dieksekusi di desa terdekat. Bangsa Mongol sudah bergegas meninggalkan kota yang jatuh itu karena merebaknya epidemi penyakit. Di tengah semua ini, para pengamat memperhatikan bahwa sungai Tigris menjadi hitam karena tinta dari manuskrip yang hancur yang diambil dari Baitul Hikmah. Dalam salah satu risalah geografi berharga yang disusun dalam bahasa Persia pada abad ke-10, pada puncak zaman keemasan Islam, penulis menggambarkan Baghdad secara sederhana, sebagai pusat kekuasaan para khalifah, kota paling makmur di dunia, dan tempat para cendekiawan dan orang-orang kaya. Memang, para sejarawan kini lebih kaya karena pusat kekuasaan Baghdad yang berfungsi tidak hanya untuk melestarikan, tetapi juga membangun literatur kuno. Para pedagang dan ahli geografis kekhalifahan Abbasiyah memetakan dunia yang lebih luas, meninggalkan kita dengan deskripsi yang jelas tentang masyarakat dan pemukiman abad pertengahan sebagaimana adanya. Karya sastra dan ilmiah yang dihasilkan di Baghdad telah meninggalkan jejak pada budaya dunia. Meskipun hancur, upaya Baitul Hikmah untuk menerjemahkan tulisan-tulisan dari Asia dan Eropa telah melestarikan banyak buku yang jika tidak akan hilang selamanya, kota ini selamat dari penjarahan oleh bangsa Mongol. Tetapi, tidak pernah kembali seperti masa keemasannya di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Pada tahun 1831, gabungan banjir dari sungai Tigris dan wabah penyakit mematikan mengurangi jumlah penduduk kota tersebut hingga 25.000 jiwa. Hanya sebagian kecil dibandingkan dengan masa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Seiring menyusutnya jumlah penduduk, para arkeolog barat dan para pencari keingintahuan pun berdatangan. Mereka mencatat bahwa orang masih dapat dengan mudah melihat garis besar bangunan-bangunannya yang dulunya megah dan jalan-jalan raya abad pertengahan, yang menjadi bukti masa ketika bagi jutaan orang selama berabad-abad, Baghdad adalah kota paling terang di dunia.